bentar. Anda perlu tahu tanaman yang namanya gandum ya, itu kagak ada tumbuh sendiri sampai berbulir bersusun-susun, gak ada. Kalaupun kita mau bilang itu adalah gandum liar ya, gandum liar pasti langka satu pohon ke daerah lain gitu. Bukan seperti memanen lalu bisa dimakan. Pakai ini gitu. Karena gini, aku bahas logika Ustadz ya. Ustadz bilang mencuri kan karena tidak dijelaskan di situ kan gitu. Justru karena tidak dijelaskan Ustadz, harusnya kita tidak bisa menyimpulkan apakah itu pencurian atau tidak. Jadi coba kalau kita berasumsi itu diambil dari ladang murid Yesus, diambil dari ladang pengikut Yesus, apakah itu mencuri? Kan tidak. Kita berasumsi bagaimana jika, bagaimana kalau, kan gitu Ustadz. Jadi nggak bisa kita katakan sesuatu yang Bang, jangan pakai asumsi. Gitu. Kalau orang-orang pakai asumsi, Bang ya, bisa juga kita berasumsi bukan milik dari murid Yesus, tapi milik raja si A. Nggak bisa Anda bantah dengan asumsi tentang masalah itu, nggak bisa. Ustadz tadi berasumsi bahwasanya itu diambil dari ladang yang tidak. Bukan berasumsi, tertulis gimana sih, Bang? Bukan berasumsi, ini tertulis diambil dari ladang tanpa izin dengan pemiliknya, oke? Di mana tanpa izin ditulis? Di mana ditulis tanpa izin? Di mana ada izinnya di situ? Di mana ada izinnya di situ? Ditulis di situ? Di mana ditulis di situ bahwasanya mengambil dari ladang gandum tanpa izin? Di mana ditulis? Ditulis? Ya, pada waktu itu Yesus hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar, murid-muridnya memetik gandum dan memakannya. Mana izinnya? Ya udah, berarti kan nggak ada. Makanya orang Farisi memarahi Yesus dengan murid-muridnya, kagak boleh hari Sabat kau petik-petik gandum ya. Kerja kagak boleh ya, bulir-bulir gandum dipetik-petik, sawah orang dipetik-petik tanpa izin pula. Ayat 3-nya Yesus menjawab kan gitu Ustaz. Jadi maksudnya ini jawaban itu Bang, yang nomor 3 itu ya, tidakkah kamu baca yang dilakukan Daud? Bukan menjadi alasan izin atau tidak, bukan. Itu. Jadi Bang ya, kalau Anda ya, bukan, jangan pakai asumsi. Kalau Anda pakai asumsi di kepolisian gak laku gitu. Jangan pakai asumsi. Ya, coba Anda ke kepolisian. Ya, ke kepolisian. Ketika Anda ya memanen sawah orang di sebuah kampung yang mana pemilik sawah itu tidak diketahui namanya, polisi tetap akan menangkap Anda. Ya. Meskipun ya pemiliknya tidak ada diketahui namanya, tapi apa? Anda tidak mempunyai izin untuk memanennya, mengerjakan itu. Bisa aja pemiliknya masyarakat umum di situ, kan gitu. Aduh. Iya, ini aku buat logikanya Ustaz. Kalau memang itu mencuri Ustaz, berarti ini murid-muridnya yang mengambil ini pasti sudah ditangkap. Nyatanya kan tidak ditangkap kan Ustaz. Oh iya, mana ada meluruskan bahwa Bang, mana ada orang nangkap di hari Sabat? Mana ada orang-orang Yahudi hari Sabat kagak ada keluar rumah. Aduh Bangnya kagak mungkin nangkapnya di hari Sabat. Kacau juga. Coba kalau dia selain di hari Sabat Bang ya, selain di hari Sabat ya, bisa jadi penangkapan terjadi karena pencurian. Kenapa tidak boleh menangkap mereka di hari Sabat? Aku tanya dulu Ustaz, kenapa Ustaz bilang tidak boleh? Mana orangnya di hari Sabat? Orang pada di rumah. Kalau orang nggak pada di rumah, ya kayak sepi jalanan, siapa tukang tangkap? Mana sih logikanya tadi? Makanya Bang ingat dan kuduskan hari Sabat gitu ya. Ingat tuh ya. Ente sendiri yang bilang. Ustaz, tenang, biar ku jelaskan ya Ustaz. Mana ada orang yang nangkap di hari Sabat? Maksud Ustaz, berarti semua harus mengikuti hari Sabat? Kan enggak, secara hukum kan juga ada di sana. Siapapun itu, kapanpun itu, jika itu kriminal pasti ditangkap kan gitu. Oh iya.
Betul. Nah, ya udah. Jadi tidak berpatokan pada. Jadi kalau semua berpatokan pada hari Sabat tidak boleh ada penangkapan, ya kita sampai sekarang ini kita akan berbuat jahat lah di hari Sabat. Ustaz. Oke, Bang. Ya, kalau di zaman Yesus beda dengan zaman sekarang, jangan Anda samakan. Di zaman Yesus kagak ada polisi, ya, tapi zamannya kerajaan. Oke, itu satu dulu yang perlu Anda tahu. Terus di zaman Yesus kalau orang lagi berhari Sabat, maka orang tidak ada keluar rumah. Orang akan beribadah. Kagak mungkin orang nangkap di hari Sabat. Ya, jelaskan ya, Ustaz. Di zaman Yesus Ustaz bilang tidak ada polisi kan, tapi nggak ada polisi. Iya, tapi ada polisi kan Ustaz. Tapi ada penangkapan kan? Iya. Ada penangkapan gini. Jadi penangkapan itu tidak bisa dilakukan di hari Sabat karena orangnya nggak ada gitu. Makanya kan Yesus aja ditangkap di hari Jumat, Bang. Ya, tentara Romawi langsung dia turunkan sore Jumat karena hari Sabat gitu. Jadi yang namanya Sabat tidak ada penangkapan, nggak ada. Di mana ada ditulis di zaman Yesus itu tidak ada boleh penangkapan pada hari Sabat. Nggak bisa lagi, nggak bisa. Kalau Anda mencari di mana tertulis kan kayak gitu ya. Di mana tertulis tidak boleh menangkap di hari Sabat, ya jelas kagak ada. Ya, kagak ada, tapi kita pahami hari Sabat itu apa? Sabat itu adalah orang-orang Yahudi beribadah di dalam rumah. Kagak boleh buka lampu juga. Kayak gimana kagak boleh berisik-berisik. Kagak ada orang nangkap di hari Sabat. Bahkan tentara Romawi yang di luar Yahudi aja, Bang Roh Kudus ya. Di luar Yahudi, tentara Romawi itu dia menghormati hari Sabat. Dia nangkap Yesus di hari Jumat gitu. Ini aku tanya lah Ustadz. Jadi kalau misalnya ada kriminal di hari Sabat pada saat itu, udah berarti yang kriminal itu tidak akan ditangkap pada hari Sabat. Nggak bisa ditangkap di hari Sabat, nggak mungkin. Ya iya, nggak mungkin karena orangnya nggak ada di rumah semua. Penangkapan kan bisa ditujukan ke rumah, Ustadz. Paham gak sih Abang? Orang hari Sabat itu kagak ada keluar rumah. Gimana kalau orang kagak ada keluar rumah, gimana orang mau tangkap? Siapa yang tukang tangkap kalau orangnya kagak ada keluar rumah? Coba. Ustadz, hari Sabat itu bukan seperti hari Nyepi yang harus kita sepi, harus kita di dalam rumah. Enggak. Hari Sabat tetap aja orang berkeluaran rumah, tapi dia tetap mengkuduskan hari Sabat dengan cara tidak bekerja, tidak begitu. Itu dia. Jadi kalau makanya kenapa nih Bang ya, nih alasannya juga ya. Kenapa Yesus itu ditegur karena keciduk mencuri ini ya. Lalu Yesus melawan ya. Katanya kayak gimana? Nih ya Lukas 6 nomor 1 sampai 5 ya, Anda baca aja. Jadi di ladang itu ya Lukas 6 1 sampai 5 ya. Oke. Nah. Oke. Nih, apa? Kagak boleh dimakan kecuali imam-imam ya ladang itu. Lalu alasan Yesus, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Udah diciduk orang beralasan pula Yesusnya. Kagak boleh dimakan di situ kecuali imam-imam yang makan, boleh makan. Artinya apa? Di situ ada pemiliknya itu ladang. Ya udah, manusia Tuhan atas hari Sabat. Ya udah. Ya iya, ngeles itu. Karena udah keciduk gitu, udah keciduk.
Iya, keciduk pun kalau kebenaran tetap yang bisa dibuatnya kan tidak akan tidak akan salah kan Ustaz Bang, Bang, gini. Saya mau tanya sama Abang, kalau kata Abang itu kebenaran ya. Kalau itu kebenaran ya benar gitu. Manusia menegur Tuhan. Benarkah? Benarkah? Ya, benarkah Tuhan ditegur manusia, itu benar nggak kelakuan kayak gitu? Manusia menegur Tuhan. Tidak. Ya udah nggak benar itu berarti. Nggak bisa tetap kagak bisa dijadikan pembenaran. Yang mana Tuhan ditegur? Nih. Kan gini, Ustadz bilang orang Farisi menegur Tuhan. Nih ya. Kan? Orang Farisi negur Yesus ya. Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan di hari Sabat? Lalu dijawab orang-orang Farisi pada saat itu ya. Dia mengambil roti sajian lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali imam-imam, katanya kan gitu. Lalu Yesus ngeles, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini waras nggak benar nggak ajaran manusia bisa menegur Tuhan? Yang menegur siapa? Orang Farisi kan? Ya orang Farisi. Orang Farisi kan? Ya kan? Orang Farisi menganggap Yesus itu Tuhan atau tidak? Ya, mana saya tahu. Mau dia dianggap gini Bang. Dia tidak menganggap gini ya Tuhan, maka dia menegur. Bang Roh Kudus ya, mau Farisi itu ngakui Yesus itu Tuhan atau tidak, tetap kagak wajar. Meskipun kagak tahu, kagak wajar manusia negur Tuhan. Kalau Anda tahu ya dia adalah Tuhan, tetap aja kelakuan seperti itu kagak wajar. Manusia ditegur Tuhan ditegur manusia gitu. Gak wajar itu. Oke? Ya, orang Farisi tidak menganggap Yesus itu Tuhan. Jadi dia nggak apa-apa. Salahkan tentang pemahaman. Memang kalau orang Farisi ya, kalau orang Farisi tidak tahu Yesus adalah Tuhan, sama seperti tentara Romawi gitu, tidak tahu Yesus itu Tuhan kan gitu. Tetap aja nggak wajar Tuhan ditangkap, kagak wajar Tuhan ditegur gitu. Kalau faktanya Anda menuhankan dia. Orang Farisi. Gini Bang, gini. Kalau Anda gini Bang, kalau Anda mau menganggap wajar ya, artinya Anda harus ikut orang Farisi, baru wajar bagi Anda. Karena orang Farisi nggak tahu. Anda tahu Yesus itu Tuhan. Wajarkah Tuhan ditegur manusia? Ini Ustaz. Iya, ngeles apa lagi? Silakan. Gini, aku mengakui Yesus itu Tuhan. Maka aku menganggap salah jika aku menegur Tuhan, menegur Yesus sebagai Tuhan. Iya. Itu kan Anda tahu betul. Tidak menganggap. Iya. Itu Anda tahu kan? Itu aku tahu. Baik, iya. Lalu? Ketika orang Farisi menegur Yesus, dia menegur Yesus itu hanya karena dia itu Yesus, bukan karena dia Tuhan. Posisi peranannya di situ, orang Farisi tidak menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Berarti gini Bang, kalau Anda menganggap benar, Anda jangan jadi Kristen, jangan mengakui Yesus itu Tuhan. Berarti Anda harus berpaham kayak orang Farisi, kagak tahu Yesus itu Tuhan, baru bisa Anda membenarkan gitu. Kayak gitu. Artinya saat ini tidak bisa dibenarkan manusia itu menegur Tuhan, tetap nggak bisa artinya. Ini Bang, aku mau jelasin Bang Ucup. Itu yang dimaksud dengan Bang Roh Kudus itu di saat kaum Farisi ini kaum Farisi kan adalah mengikuti ajaran tauhid ya. Jadi tidak menganggap bahwa Yesus ini Tuhan gitu. Itu menentang ajaran tentang Yesus ini Tuhan. Jadi dari saat itu kaum Farisi sepengetahuan mereka Yesus adalah manusia. Jadi mereka itu kaum Farisi ini menegur Yesus ini karena sepengetahuan kaum Farisi adalah Yesus seperti manusia biasa seperti mereka
gitu loh. Iya, saya paham itu dari tadi saya paham. Maka dari itu Mbak Rosari kata saya, kalau Anda menganggap itu wajar, maka Anda jangan jadi Kristen, tapi jadi Farisi. Baru itu wajar bagi Anda. Karena Anda tidak tahu, Roh Kudus tidak tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi orang-orang Kristen tahu, ya, orang-orang Kristen tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Saya tanya, orang Kristen yang menuhankan Yesus, wajarkah manusia negur Tuhan? Di saat Orang itu kan Farisi gak ada Kristen. orang Kristen, gak ada orang Kristen yang iya. itu kan Orang Farisi hanya orang Kristen. Farisi saja. Betul, Hanya yang ada saya orang- tanya di zaman sekarang. Enggak, itu kan kejadian kan belum zaman sekarang. Iya, Kejadian gini, kan zaman Farisi. yang saya tanya kepada Kristen yang menuhankan Yesus, yang tahu Yesus itu Tuhan. Saya tanya di zaman sekarang, wajarkah manusia negur Tuhan? Kalau zaman sekarang sih tidak. Ah, ya udah, kalau bagi Anda tidak wajar, artinya apa? Ya, tidak wajar Tuhan ditegur oleh ciptaannya. Kalau Anda mau membenarkan, ya silahkan Anda keluar dari Kristen. Ya, jangan anggap lagi Yesus itu Tuhan. Kan gitu aja. Tetap nggak bisa dibenarkan. Jadi kalau Anda mengeluarkan keyakinan Anda Yesus bukan Tuhan, lalu Anda benarkan, kan kayak gitu wajar, Ya. karena dia bukan Tuhan kata Anda. Kan gitu. Enggak. Gini. Ayat tersebut itu menceritakan pada zamannya. Bukan zaman sekarang, tapi pada saat itu bersama kaum Farisi. Ayat Oke. tersebut itu menceritakan saat bersama kaum Farisi, bukan zaman sekarang. Gitu. Dan itu pun mengikuti ajaran tauhidnya Farisi. Terus yang menyangkal Yesus itu Tuhan itu. Jadi lalu? dia, termasuk antikris ya. Dan ya lalu ya di saat itu ya kaum Farisi taunya si Yesus ini manusia biasa gitu loh. Jangan disamakan dengan tahun sekarang gitu loh. Oke. Gitu. Terus Berarti saya mau nanya Pak Ustadz. oh Tadi ya, kan terus ada aspek penting yang mencangkup milah Ibrahim termasuk ada 6. Ada 6. Itu coba aku minta sebutin lagi. satu, wa ma kana minal musyrikin, Tauhid. bukan tauhid. Oke, yang kedua Fasholli li rabbika wanhar, Hanif. berkurban. Hanif. Itu agamanya. Enggak, tapi yang tertera adalah Hanif itu agamanya, sebutannya. Noise siapa ya? Ada kipas bunyinya. 3 ketundukan. Ada kipas. Ya gimana? 3 ketundukan. Apa tiga ketundukan? Ketaatan. Ketaatan terus? Kerendahan hati. Yang Lalu? keempat. Yang saya tekankan kepada Anda, ya, apa yang dimaksud milah, apa saja yang dikerjakan, maka Anda buka di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124 yang diperintahkan kepada Abraham dan yang dilarang kepada Abraham. Sunatnya ini nggak ada. Yang kelima kebaikan, kepatuhan pada syariat yang keenam, nggak ada. Oke. Perintah sunatnya nggak ada. Itu secara definisi milahnya. Lalu yang dikerjakan dalam milah apa? 1, tauhid. Yang kedua, berkurban. Yang ketiga, bersunat. Yang keempat, mendidik anak dan istri. Nggak akan ada Anda temukan di Google penjelasan itu. Karena coba ada ayatnya nggak? Coba Anda saya bukakan ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Bentar ya Mbak ya. Sabar. Nih ya teman-teman. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikal. Jangan dah. Saya mau Mbak Rosari yang baca. Ayo, Agak dekat. agak dekat ya. Agak dekat. Nah. Jangan mepet banget ya. Itu percaya wa tib tala Ibrahim rabbuhu
bi kalimatin fa'ata ada fa'atam mana ini? Ganti kipas itu ustadznya, lagi ganti kipas. ngadat mbak, ya ngadat kalau saya buka kamera lama-lama ngadat ini tok-toknya. Jadi di situ Anda buka aja ya, langsung aja ya. Sesungguhnya aku menjadikan imam bagi seluruh manusia, kata Allah. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga kepada keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Jadi di situ ada perintah dan larangan yang ditujukan kepada Ibrahim. Salah satu perintahnya di dalam hadis kepada Ibrahim adalah sunat. Gitu. Al-Baqarah 124. Nah, saya buka dulu. Sebentar ya. Jadi kan geser dulu. Mana ada sunatnya? Nggak ada sunatnya. Nah. Dan ingatlah, bentar, saya baca ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat dan larangan, lalu ia menunaikannya dengan sempurna. Perintah dan larangan kan? Allah berfirman, bentar dulu. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam, pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan juga dari keturunanku Allah berfirman benar, tetapi janjiku ini tidak mengenai orang-orang zalim. Mana sunatnya? Oke, perintah dan larangannya apa di situ? Nggak ada kan? Tidak. Oke, nah lalu apa perintahnya kepada Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim ya sesuai dengan hadisnya. Dia bersunat atau berkhitan usia 80 tahun. Beliau khitan menggunakan sejenis pisau. Itu mbak, cara memahami Quran itu dijelaskan oleh hadis. Ya. Ini kok beda ya? Nggak ada sama sekali nggak nyerempet langsung. Enggak, kalaunya Anda pakai ilmu Google ya jelas nggak ketemu, nggak bakalan ada. Itu tadi. Enggak bakalan Anda pakai ilmu Google. Ayatnya sama nggak itu tadi? Coba. Iya. Yang tadi ada perintah sunat. An-Nahl 123, Al-Baqarah 124, hadis riwayat Bukhari. Hadis Riwayat Bukhari. Nabi Ibrahim bersunat. Buka aja. Oke? benar. Sunat pakai apa Ustaz? Kalau ente bukan pakai pisau. Kalau ente pakai gerinda sini, datang ke rumah saya lah, ya. Gerinda potong langsung habis bang kalau sama saya sunat ya. Itu ada tuh saya punya gerinda. Mau Bang Roh Kudus sunat? Ini Ustadz, pengikut Ustadz ini sudah banyak yang membenci aku karena aku kontra sama Ustadz. Kemarin bukan kontra, itu hal-hal wajar ya. Karena apa, ente pelin-pelan sendiri. Enggak, gimana pelin-pelannya Ustadz? Gimana pelin-pelannya? Gini bang, kemarin ente berantem dengan Kristen masalah apa coba? Masalah Tuhan. Masalah Tuhan kan? Iya. Ini Anda mengatakan apa kemarin itu? Coba. Tuhanku ada dua, Tuhan Yesus sama Tuhan Allah. Aku duniawi ini kan. Secara masih aku katakan memang. Iya, tahu bang. Iya. Jadi Bang Roh Kudus masih tetap dengan keyakinan abang, Tuhan abang ada dua. Pak Ustadz, ya Pak Ustadz. Silakan. Aku akan tetap sama omonganku ini, dan omonganku ini tidak akan pernah aku tarik lagi omonganku ini Ustadz. Bentar. Bang Roh Kudus, saya mau nanya dulu, bentar.
Enggak, saya menyangkal statement Bang Roh Kudus. Saya mau nanya, definisi Tuhan menurut Bang Roh Kudus ini apa? Saya tanya. Sebelum dijawab Bang Roh Kudus, Mbak Rosari, saya mau tanya Mbak Rosari, ya. Percaya nggak Tuhan di Katolik atau Kristen 2 gitu? Enggak, aku cuma 1. Tetap nggak percaya, Bang. Silakan dijawab. Jadi gini loh, Mbak Cleo. Mbak tadi nanya arti ketuhanan, konsep ketuhanan bagiku itu apa kan? Itu kan, iya kan? Jadi aku mengartikan konsep ketuhanan itu karena Tuhan itu ada, kita sebut 2, Tuhan Yesus dan Tuhan Allah. Makanya aku sebut konsep ketuhanan itu juga ada 2. Konsep ketuhanan yang kepada Allah itu memang itu sebagai sang pencipta. Sedangkan konsep ketuhanan untuk Tuhan Yesus itu adalah jalan untuk menuju Allah. Karena Yesus itu adalah sebenarnya utusan dari Allah itu sendiri. Itu loh. Dan aku menganggap 2 itu Tuhan karena berdasarkan penyebutan. Kalau aku tanya, Ustaz ada Tuhan enggak? Ustaz percaya Tuhan atau enggak? Saya percaya Allah. Ustaz di Islam percaya, berarti tidak ada Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Loh, jadi kenapa Ustadz kemarin tuh bilang Tuhan itu ada bagi Ustadz? Itu iya, itu kan saya bilang, Bang, Tuhan itu jabatan, betul? Siapa yang ngasih jabatan? Siapa yang ngasih jabatan? Yaitu pemilik jabatan itu sendiri. Karena dia paling tinggi berkuasa, yaitu namanya Allah. Makanya kalimatnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi gitu maksudnya. Kenapa? Jadi Bang, kalau anda mau sebut jabatannya boleh gitu. Tuhan ada berapa gitu, boleh. Ustadz bilang, Ustadz bilang, tidak percaya Tuhan, tapi Ustadz bilang tadi itu Tuhan itu adalah gelar. Ustadz bilang, udah. Iya, saya enggak gini. Siapa yang ngasih gelar? Yang punya. Berarti yang ngasih gelar itu Allah. Kan itu iya, pemilik jabatan. Terus sementara Allah itu sendiri menurut Ustadz udah bilang tadi tiada Tuhan selain Allah. Gimana mungkin Allah Ustadz memberikan gelar untuk yang tidak ada untuk dia? Contoh akulah Tuhan Allahmu, tapi tidak ada Tuhan. Itu loh. Jadi lebih bagus aku meyakini 2 Tuhanku tapi memang benar-benar 2 Tuhanku daripada ku yakini Tuhan tapi sebenarnya tidak ada Tuhan selain Allah, kan gitu. Siapa yang ngasih gelar? Masa yang ngasih gelar dia memberikan gelar untuk hal yang tidak diakui, gitu loh, Ustaz. Bang, wajar nggak kira-kira ya Pak Prabowo memberi gelar dirinya presiden? Yang memberi gelar siapa? Yang memberi gelar presiden siapa? Pak Prabowo memberi gelar dirinya presiden. Sebentar dulu, saya tanya dulu. Gelar presiden. Saya tanya, nih perhatikan. Perhatikan pertanyaannya. Gimana? Wajar nggak Pak Prabowo memberi gelar dirinya presiden ketika dia presiden? Ya. Ya wajar dong. Ya wajar Bang kayak gitu. Jadi wajar aja kalau Allah presiden. Ya Allah pemilik nama memberi gelar dirinya adalah Tuhan. Gimana sih? Itu nggak perlu dipermasalahkan. Yang jadi masalah itu kenapa jadi ada 2 gitu loh. Itu yang jadi masalah. Kenapa dibilang ada Tuhan sementara tiada Tuhan selain Allah? Kan itu juga yang jadi pertanyaannya. Iya. Presiden yang memberi gelar presiden itu rakyat. Ya. Udah saya jelaskan jadi, itu Bang ya. Pak Ustadz bilang Allah itu diberikan gelar Tuhan oleh Allah itu sendiri yang punya nama itu sendiri. Sementara Pak Ustadz bilang la ilaha illallah tadi tiada Tuhan selain Allah. Jadi kenapa Allah memberikan ketuhanan, memberikan gelar Tuhan, kan gitu. Gini Bang, setiap gelar itu pasti ada pemilik nama, oke?
Pemberinya pemilik nama. Dan ada gelar itu dimiliki oleh sebuah nama. Yang namanya gelar pasti ada namanya. Ada yang memberi gelar termasuk ya pemilik nama yang memberi gelar dirinya sendiri, itu hal wajar gitu. Selama dia menjabat, nggak ada masalah tentang itu. Kenapa Ustadz bilang Allah memberi gelar kepada dirinya sendiri sebagai Tuhan, padahal di sisi lain Ustadz bilang ada itu Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi nggak ada. Kenapa jadi simpang siur gitu loh? Karena bukan simpang siur, Anda berarti nggak ngerti. Yang namanya Tuhan pasti ada namanya. Tuhan di agama lain banyak. Di Hindu ya Tuhan juga ada, namanya Krishna. Sebutannya Sang Hyang Widi. Iya. Di Islam ada Tuhan. Gini, bentar. Habis itu di Buddha juga ada namanya Tuhan. Di Kristen ada juga namanya Tuhan. Makanya Islam datang. Tuhan itu nggak ada ya. Tuhan itu nggak ada. Seperti Allah memberi gelar jabatannya Tuhan. Tuhan itu sebenarnya nggak ada. Tapi hanya ada Allah sang pemilik gelar gitu. Saya mau jawab ya. Kenapa Ustaz bilang ada gelar Tuhan diberikan oleh Allah itu sendiri, tapi Allah bentar, Mbak Rosari juga berkata tiada Tuhan selain Allah. Itu loh pertanyaannya. Artinya gini, Bang. Kita ulang dari awal ya Ustaz. Bukan dari awal, dari tadi aja kebingungan Anda kan di situ. Saya udah bilang di Hindu ada Tuhan, namanya Krishna. Di Kristen ada Tuhan, ya namanya Yesus, betul? Kan gitu. Ada juga dan kata Anda Allah. Tuhan, ya Tuhan Allah itu kan gelar kayak gitu. Lalu Islam datang, Allah mengatakan tidak ada Tuhan. Artinya apa? Tidak ada sesembahan yang benar gitu. Itu maksudnya. Tuhan itu nggak ada, sesembahan yang benar itu nggak ada kecuali dirinya pemilik nama. Itu maksudnya. Nama. Aduh. Saya boleh jawab nggak? Ustadz bilang berarti Ustadz ada Tuhan gitu. Tuhan itu nggak ada, yang ada ini hanya Allah. Bang Roh Kudus, pengertiannya begini. Kenapa Islam menyebutkan tiada Tuhan selain Allah? Karena firman pada Islam itu berbentuk Al-Quran, Bang Kudus gitu. Jadi firman kita itu adalah Yesus. Jadi Yesus kita anggap Tuhan. Bahkan firmannya dari Islam sendiri adalah Al-Quran gitu loh. Makanya tidak ada salah lagi Mbak Rosarinya. Gimana nih Mbak? Salah Yesus ini firman sendiri. Gini, kalau paham Mbak Rosari ini kan katanya firman jadi manusia, manusianya itu Tuhan. Kalau yang di Islam kan firman jadi kitab Al-Quran. Nggak ada Islam nyebut Al-Quran itu Tuhan. Tapi kan setidaknya mengimani kan. Kalau mengimani bukan menuhankan, gimana sih? Bukan Tuhan. Tapi kenapa di Islam menyembah Muhammad juga? Nggak ada yang nyembah Nabi Muhammad. Siapa yang nyembah Nabi Muhammad? Banyak. Yang contoh pada haji gitu. Oh, ibadah haji menyembah Nabi Muhammad, dari mana Anda dapat info itu? Ya dia kan sambil ngaco berarti. Ya udah, nggak masuk akal itu berarti. Ya ngaco. Jadi gimana masalah ketuhanan tadi Ustadz? Berarti nggak ada. Ustadz anggap itu gini Tuhan. Bang, di Al-Quran saya itu ada kalimat kayak gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kan kayak gitu. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budani. Tidak ada Tuhan selain aku. Tuhan itu nggak ada. Nggak ada. Karena di Kristen juga ada Tuhan ya. Di Kristen ada Tuhan, di Hindu ada Tuhan, di Katolik ada Tuhan. Maka Islam menyatakan Tuhan itu nggak ada. Semua yang kalian sembah itu salah, kata Allah. Kecuali aku Allah yang benar. Itu maksudnya. Berarti tidak ada Tuhan sama Ustaz itu.
Nggak ada, yang hanya yang patut disembah itu Allah. Berarti pengertian Tuhan itu tidak ada di Islam gitu ya. Tuhan itu hanya jabatan. Yang ngasih jabatan Allah itu sendiri. Pemilik nama, gitu. Iya. Yang dimaksud pemilik nama adalah Allah, gitu. Allah. Berarti Allah memberikan gelar Tuhan sebagai apa itu? Memberi gelar Tuhan sebagai ya untuk menghapus tidak ada Tuhan gitu. Dia memberikan dirinya gelar seperti Tuhan-Tuhan agama lain, yang mana sebenarnya Tuhan-Tuhan agama lain itu salah. Makanya dia katakan nggak ada Tuhan gitu, kecuali aku. Kenapa dia bilang tidak ada Tuhan, tapi dikasihnya, dibuatnya sendiri, gelar dia sendiri? Gitu. Kan kalian pahamnya cuma Tuhan kan. Nah, yang nama Tuhan di Kristen Yesus, nama Tuhan di Hindu Buddha, kan kayak gitu. Kalian pahamnya kan kayak gitu. Makanya Allah beri gelar dirinya juga adalah Tuhan, tapi namanya Allah. Lalu dia katakan tidak ada Tuhan itu, tidak ada sesembahan yang kalian sembah itu benar, nggak ada, kecuali aku Allah gitu. Artinya nggak ada yang namanya Tuhan buat disembah, itu nggak ada. Yang buat disembah itu hanyalah Allah, itu maksudnya. Jadi fungsinya Allah itu memberi Tuhan sebagai gelar itu untuk apa itu? Untuk apa? Mengatakan kepada Anda semuanya bahwa yang kalian tuhankan itu tidaklah benar. Gitu. Yang kalian tuhankan di agama kalian tidak ada yang benar, kecuali yang benar itu adalah Tuhan semesta alam, yaitu aku sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya. Kenapa dia memberi dirinya gelar Tuhan? Nah, sekarang saya mau tahu dari Mbak Rosari, kan dari Mbak Rosari, Tuhan ada dua? Enggak, ada satu, yaitu Allah. Bang Roh Kudus tetap bertahan Tuhan ada dua. Secara penyebutan bertahan Tuhan itu dua, Tuhan Yesus dan Tuhan Allah. Jadi kalau ditanya konsep ketuhanan itu udah aku jelaskan. Nah, bagaimanapun konsep ketuhananku, tetap ku jelaskan itu konsep ketuhananku itu ada dua. Tuhan sebagai sang pencipta dan Tuhan sebagai jalan kebenaran menuju Allah. Itu loh Ustadz. Jadi maksudnya, balik lagi ke pertanyaan pribadi. Iya, pribadiku secara kekristenanku tetap aku enggak, maksudnya pribadi Allah itu pribadi Allah. Allah itu satu. Hanya saja mempunyai kepribadian. Sekarang gini Mbak Cleo. Kalau Allah tidak berwujud, bagaimana dia mau menunjukkan wujudnya supaya diyakini manusia? Makanya diturunkanlah Yesus, utusan dia sebagai Tuhan Yesus, Tuhan sebagai jalan menuju Allah. Kan itu. Jadi itu alasannya. Jadi menurut abang Tuhan itu dua gitu. Yesus itu Allah itu sendiri, Bang Roh Kudus. Iya loh Mbak, iya. Yesus itu di dunia itu ya Yesus, tapi dia setelah dia naik ke surga kan kita sadar bahwa itu adalah Tuhan, kan gitu. Setelah dia naik ke surga kan kita sadar itu Tuhan Yesus, kan ternyata Yesus itu adalah utusan Allah, kan itu kan. Setelah dia naik ke surga maka manusia sadar. Nah, jadi pertanyaanku, kalaulah di Kristen itu seperti itu pemikiranku, ya oke lah, aku sebagai Kristen itulah pemikiranku. Secara lintas agama aku ingin mempelajari omongan Ustadz tadi, bagaimana Allah memberikan gelar ketuhanan untuk yang tidak dianggap gitu loh. Sekarang aku bilang aku Tuhan, tapi tidak ada Tuhan selain aku. Aku bilang contoh gitu loh Ustadz. Nah. Bentar ya, ini beda lagi nih ya. Saya kumpulin aja ini semuanya teman-temannya, sabar ya. Gak apa-apa saya perpanjang dah ini saya live streaming saya ya. Ini beda lagi nih kawan kita satu ini. Selamat malam Bang. Bang Sandi, selamat malam. Oke, malam. Oke, nah, baik. Sebentar gimana? Aku cari lampu dulu. Ini nanti gelap-gelap gitu.
Ini gimana ya supaya rata semuanya ya? Di ini frame-nya kotak. Gini kah? Terlalu kecil. Bang Sandi noise, Bang Sandi. Bang Sandi, saya mute dulu ya, noise sebentar ya. Ntar ya, kau mengecil, yang lainnya mengecil, sabar ya. Agak bingung saya ini. Ya, sabar. Biar maksud saya itu biar bisa gede semua gitu. Sabar ya Bang Sandi ya. Gimana Mbak Rosari caranya? Itu bentar, itu kan ada frame. Frame itu di bagian mana? Di bagian sebentar. Sabar ya teman-teman. Kit seru kah? Bukan. Kalau dari sini nggak bisa, harus dari hostnya. Itu di bagian mana? Bagian tamu. Iya. Nanti Terus? ada posisi itu loh. Itu yang posisi tadi diklik, nanti diklik lagi. Diklik terus. Kayak gimana? Sabar ya teman-teman ya. Nah, beda-beda. Enggak Gini Ustadz, ketik tanda silang di setiap gambar, di setiap frame itu ketik tanda silang. Beda cerita ya. Sabar ya Bang ya. Kayak gimana? Buka gear apa? Ada kotak 4 gitu, diklik aja kotak 4-nya. Kotak 4 tuh bagian mana? Bagian tamu. Klik tamu, coba. Saya klik Mbak Rosari. Pengaturan live. Nggak ada pengaturan lab. Ini mana ada pengaturan lab? Ada kotak 4 di situ. Kayak gimana sih? Kayak gini kah? Salah. Di bagian mana sih? Titik 3. Terus apa lagi? Coba nih. Kalau dari sini nggak bisa ini Bang. Klik titik 3 apalagi tamu. Tamu ini ada tulisannya. Tulisannya ada tiga nih ya. Tulisan tamu ada 4 hadiah, mikrofon, kamera perbesar, itu aja. Bentar. Sabar ya Bang ya. Masuk di kisi-kisi coba. Kisi. Ini saya klik Bang Sandi. Ya, tinggal ada 4 doang. Masuk di kisi Kak. Anu siapa Bang? Udah gitu aja lah Ustadz. Ya sambil ngomong sambil saya cari. Bang Sandi selamat malam. Oke, malam Bang. Malam Bang Sandi. Bang Sandi, Bang Sandi meyakini Yesus itu Tuhan? Tidak. Oh tidak, ya beda lagi ya. Beda. Mbak Rosari Yesus Tuhan, Bang Roh Kudus Tuhan 2, Bang Sandi Tuhan itu Yesus itu bukan Tuhan. Lalu kalau bukan Tuhan, Yesus apa? Manusia. Manusia dalam fisik, tapi dalam kepribadiannya. Kepribadian seperti apa itu? Kepribadiannya Yesus, manusia kan nggak mungkin dia bisa mengeluarkan. Iya, secara pribadi mau gimana pun dia tetap manusia gitu. Tapi manusia kok dia mempunyai Mesias, dia disebut Mesias gitu. Gitu. Itu nama. Mesias itu nama. Nama yang bagaimana? Ya nama dia kan Yesus ini banyak nama. Berarti Yesus Mesias gitu maksud Anda?
Hah? Yesus Mesias. Tidak. Bukan Ada yang Yesus memanggilnya Kristus. Mesias, ada yang Bukan memanggilnya Yesus, Kristus. ada yang memanggil juru selamat, pokoknya macam-macam nama lah gitu dipanggil. Ustadz ini udah mulai cengar-cengir ini Ustadz ini. Ustadz ini mulai cengar-cengir. Masalahnya saya bingung dengan kalian bang. Ya, kata Bang Sandi, Yesus bukan Tuhan. Kata Mbak Rosari, Yesus itu Tuhan. Kata kau pula Tuhan itu dua. Mana yang betul? Ya cengar-cengir pertanyaan saya saya, pastinya. Kak Leo. Bingung saya dengan kalian itu. Ya. Jaringan saya kurang kuat ya. Bang Sandi ini mantul double. Enggak, Bang Sandi ini Udah, apa udah. sih dia? Dia Bang Sandi apa? Protestan atau Katolik dia? Jaringanku kurang kuat nih. Bang ini Bang Sandi. Bang Sandi. Bang Sandi itu Protestan. Kali jaringanku. Protestan. Protestan atau Katolik gitu ditanya tuh. Ya. Ya, Kristen Protestan aku. Oh, oke. Sama kayak Masih Bang Roh tidak sama Kudus. di situ? Ini Enggak ya? Bang Sandi ini pengikut Kristus. Oke. Tapi di sini saya rasa pemenangnya bukan Bang Dari Roh Kudus tadi- tapi Bang Sandi pasti. Sudah mulai framing ini belum. Loh. Saya yakin saya dukung Bang Sandi. Framing sini. Saya kasih gift dulu Bang Sandi ya. Saya dukung. Lanjut lah. Terima kasih, Bang. Lanjut Bang. Coba saya minta Sandi. keterangan Bang Sandi. Ya, Kalau silakan Yesus- dilanjut. Ya, pertanyaan saya dari tadi ini diprotes-protes tentang ketuhanan ini. Oke, silakan. Apa sih lah? Bang Sandi Iya. ini pengikut Ini macet apa gimana ini? Kok diam-diam? Enggak, ada Bang Sandi. Jaringan kurang bagus mungkin. Bang Sandi menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, apalagi sampai dua Tuhannya. Enggak katanya. Nah, itu maksudnya. Iya, enggak. Satu saja. Ada yang Jangan sepakat? Yesus kita katakan Tuhan, Bagaimana sedangkan Yesus mungkin? saja tidak mengaku Bapaknya Tuhan. Yesus tidak Bagaimana pernah mungkin? mengatakan Bapaknya itu Tuhan. Apalagi dirinya sendiri mengaku dia bahwa Tuhan. Enggak ada itu. Iya. Iya, enggak ada. Ini yang menamakan Yesus Tuhan ini siapa? Aku Kristen. Nah, Bang Sandi. Dari mana kau dapat itu? Sampai kau Yesus ini kau menamakan Tuhan. Karena aku menganggap Yesus itu juga Allah juga. Nah, dia jalan menuju Allah. Aku menyembah dia. karena Bisa dia itu dibedakan jalan atau menuju disamakan Allah. semua gitu. Kalau memang dia Allah, berarti Bunda Maria itu melahirkan Allah gitu. Berarti kalau Yesus ini Allah, kalau Yesus ini Tuhan, berarti Bunda Maria melahirkan Yesus Tuhan Allah gitu. Yesus rupanya. Lah iya kan dia berasal dari manusia, gimana mau Tuhan kan gitu. Bang Sandi buka Yohanes. Siapa bilang berasal dari manusia? Bang Sandi Siapa buka bilang Yohanes aja. berasal manusia? Siapa Ini bilang? macet apa Jadi yang karena macet dia- nih? Jaringan kok apa gimana ya? Jelas kok Bang, cuma delay dia. Hmm. Delay sedikit. Ya, lanjut. Gini Bang Sandi, kalau menurut saya Yesus memang Ya, gimana dilahirkan- tanggapan kalian? Saya tidak menuhankan Yesus. Lalu menuhankan siapa? Ya, Yesus dilahirkan apa? Bunda Maria melahirkan Tuhan atau Bunda Maria melahirkan Yesus? Yang mana yang benar nih? Bunda Maria melahirkan Yesus. Ayo. Iya, Yesus ini Sandi. manusia apa bukan? Bang Sandi, aku mau nanya ini. Jadi
kalaulah dia manusia, dikatakan memang manusia yang dilahirkan menjadi manusia, apakah dia hanya karena dia dilahirkan dari rahim lantas dia memang sama dengan manusia yang lain? Nah, apakah Yesus ada di rahim Maria berdasarkan hubungan seksual? Enggak kan? Aku tanya dulu, apakah Tidak. Yesus? Ya, aku tahu dia tidak. Ya udah, jadi dia beda dengan manusia yang lahir di dunia ini, beda. Dia itulah dia diutus. Ya bedanya tapi dia manusia. Berarti kalau abang bilang dia Tuhan, berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Iya, Yesus diwujudkan Terus Tuhannya dalam di mana? bentuk manusia. Yesus diwujudkan dalam bentuk manusia, tapi dia peranan dia itu bukan sebagai manusia seutuhnya. Dia itu adalah utusan Roh Kudus. Separohnya apa? Berarti Yesus lahirnya separoh gitu. Separoh dia lahir apa gimana itu? Kalau separoh itu gak normal namanya. Kalau dia dilahirkan berdasarkan hubungan seksual dan dilahirkan dari rahim, dia itu memang betul-betul bukan. Aku tahu dia bukan seksual itu. Jadi apa? Iya, kalau menurut saya manusia. Kok kalian itu menuhankan seperti apa sih? Bang Sandi, saya paham menurut Bang Sandi, tapi dalam kepribadian bukan manusia. Yesus diturunkan seperti manusia. Macet kan kali jaringan saya di sini ya. Yesus ini bertugas macet jaringan saya. Di sini agak Wah, noise Bang. Noise Bang Sandi. normal gak jaringan? Hah? Iya, suara Anda jelas, kamera Anda jelas. Ya, cuma delay gitu. Kok bisa? Bang Sandi itu delay jelas itu. gak? Jelas, suara jelas. Ya, terus kamera jelas, cuma delay, telat masuknya di kami gitu. Oke. Silakan. Iya, Nah, ini gitu. saya kasih dulu Bang Sandinya ini ya gift dulu ya. Ya. Saya dukung Bang Sandi, enggak dukung Barosari enggak. Ngapain saya dukung Barosari, aneh aja. Aku Ngapain pula saya dukung ente juga. Bahasa juga ini. Makanya kalian itu nggak usah lah pergi gereja. Nggak usah pergi gereja. Iya. Makin ke gereja makin bingung otak kalian. Iya, nggak bisa menentukan yang mana Tuhan dan yang mana Yesus gitu. Sekarang saya mau nanya Bang Sandi. Bang Sandi mengaku Protestan dan tidak pernah ke gereja. Mengaku Protestan tapi nggak pernah ke gereja. Ya, memang aku gak pernah ke gereja karena nggak ada dalam Alkitab itu mengajarkan untuk kita diarahkan ke gereja, nggak ada. Itu baru benar. Sekarang pantasan kalian ini menyampaikan sesuai rajin gereja, tapi gak dapat dimengerti apa ucapan kalian. Karena rajin ke gereja makin banyak kesesatan yang disampaikan gitu. Iya, apa yang mau? Oke, saya tidak menjatuhkan Kristenku, tidak. Iya, apa yang mau Bang rupanya tentang sesatan di kami Kristen ini? Coba jelaskan dulu. Bang Sandi bilang ini Kristen tapi tidak pernah. Iya. Kuncinya sekarang kalau kita menuhankan Yesus ini udah sesat, nggak usah banyak-banyak. Kuncinya itu. Dari mana jalannya sesat? Dari mana jalannya sesat? Iya. Aku tanya dulu. Oke. Yesus ini kan manusia. Iya. Berarti kalau Yesus ini dibilang Tuhan, otomatis Yesus ini yang dia kandungi Bunda Maria ini berarti kandungan Tuhan, dilahirkan Tuhan, menuhankan anaknya sendiri. Kan gitu. Terus? Nah iya. Bang Sandi, kalau nggak pernah ke gereja, kenapa nggak pindah ke Hindu atau Buddha atau Islam? Berarti ada dua Tuhan. Hah? Iya, ada dua Tuhan. Pindah kemana? Iya. Apa? Kalian ada dua Tuhan.
Yang mana satu yang benar? Enggak, kalau saya tidak menyebut dua jadi Tuhan. ngerti ini. Kalau definisi Lelekan. kata Tuhan, Oke. Allah ya Allah. Allah Bapa pencipta, bukan dinamakan Tuhan, tapi Allah Bapa sang pencipta. Kalau definisi kata Tuhan itu sama halnya dengan penguasa ya, Gusti ya, gitu. Pencipta halnya sendiri. Pencipta, kalau saya mengakui Tuhan itu satu, gitu. Tuhan hanya satu, yaitu Allah itu sendiri. Allah yang disebut dengan sang pencipta Mbak ini Cleo disebut meyakini, Allah Bapa. Mbak Cleo ini meyakini Yesus itu Tuhan. Oke. Meyakini. Kalau memang satu yang dia lahirkan Bunda Maria ini Tuhan apa bukan? Gimana? Kalau yang dilahirkan Bunda Maria, dia Tuhan secara pribadi, secara kepribadian dia Tuhan, tapi fisiknya manusia. Ya, tadi katanya ya, Allah itu Tuhan. Katanya tadi Tuhan itu Allah. Yesus itu Tuhan. Terus Bingung sendiri juga saya ini. Kamu jelaskan dulu. Iya. Allah itu satu. Allah itu satu. Oke. Hanya saja Allah ini mempunyai tiga Iya, pribadi. Allah satu. Hanya saja mempunyai tiga pribadi, Ya, sebut. yaitu Allah sebagai Bapa, Oke, Allah awas sebagai macet Putra, kau. Ya, dan ada terus. Roh Kudus. Ya. Nah, Allah ini pada saat Allah Oke, ini tiga. menjadi Allah Putra, dia turun melalui kelahiran perut Bunda Maria kan, gitu. Untuk Bapa, Allah, Anak, Allah, Roh Kudus, Allah. Berarti tiga Allah itu. bukan tiga Allah, tetap satu Allah, hanya saja pribadinya ada tiga. Tiga Allah. Gitu. Iya. Terus Sama halnya Bapak begini, Tuhan apa sama halnya bukan? begini bang, sama halnya begini. Kita satu Indonesia, tapi berbeda suku, tapi tetap Oke. satu Indonesia, gitu. Maksud nggak? Nah, di saat Ya, Indonesia itu satu saja gitu. Sama juga dengan Tuhan satu saja gitu. Kenapa Di ada saat- tiga? Memang ada tiga Indonesia ini ya. gini, di saat Allah, Enggak, tunggu Mbak Cleo. saat Allah ini menjadi pribadi sebagai putra, Betul-betul Kristen atau enggak ini? Saya Ini- kirim ini dulu kau cerita tunggal kereta ini. jalan-jalan buat Kau Bang Sandi. ceri- Nah, Kau cerita Tritunggal ini kau macet, nggak bisa, nggak nyampe kamu. Iya, nggak nyampe. Jujur aja, kamu nggak nyampe kalau menyerangkan tentang tiga Tritunggal. Ya, aku makan menta-menta gitu. Iya, tiga Tritunggal ini makanan saya, jangan kau sebut itu. Iya, makanan bagaimana? tiga-tiga ini kau Tuhankan semua. Berarti yang ikut lahir di kandungan Bunda Maria ini tak ikut Tuhan, tak ikut Roh Kudus, tak ikut anak semua. Gitu. Iya, karena nggak bisa dipisahkan. Kau satukan semua. Tambah lagi talinya itu ya 4 lah, pakai ikatan satu untuk dijadikan satu kan 4 lagi itu. Iya, 4. iya. Jadi, Yang mana yang betul ini? Bang Sandi, jadi pertanyaannya gini. Bang Sandi ini menganggap yang Tuhan itu berapa dan di yang mana? Bang Sandi Tuhan ini itu satu saja. yang mana? Yang mana Tuhan itu satu? Yang mana? Yang mana Hanya Tuhan itu Bapa satu? yang seperti yang Yesus katakan, aku diutus oleh Bapa. Hanya itu saja. Kita ini diarahkan untuk mengenal Bapanya, bukan mengenal untuk mempertuhankan Yesus ini. Tidak ada. Kenapa kalian mempertuhankan Yesus? Sedangkan Iya. Yesus udah mengarahkan jalan tujuan, tapi kalian gak sampai tujuan. Kok macetnya di Tahu, Bang Yesus? Sandi. Kok Bang Yesus yang Sandi jadi tadi- Tuhan? Gimana ceritanya? Apa nggak kena Bang usir itu? Sandi tadi udah jelas-jelas Oke. udah. Jadi utusan Allah. Kenapa Bang Sandi tidak menuhankan yang utusan Allah? Nah, hanya satu utusan Allah untuk menuju ke Allah itu Oh, saya tidak sendiri. saya tidak menuhankan utusan itu. Utusan ya utusan. Sedangkan Yesus sendiri mengaku dirinya utusan. Ya, Dia aku tetap bilang utusan, bukan dia Tuhan. Kalian yang diutus karena menuhankan apa? utusan ini.
Iya, dia diutus karena apa? Iya, berarti kalau kalian menuhankan utusan ini berarti dua Tuhan lah. Pertanyaanku, kenapa dia diutus? Kenapa Yesus diutus? Macet kali jadi. Kenapa Yesus diutus? Jangan kau bilang kenapa Yesus diutus? Bang Sandi jawab. Beli paket dulu, Bang Sandi. Dulu itu sakit. Nah, beli paket. Oke, nanti aku dinaikkan lagi ya, Bang ya. Iya, saya naikin lagi. Aman. Turun dulu sebentar ya. Ya. Iya, cari dulu tempat yang bagus ya. Iya, aku turun dulu sebentar. Mau sampai jam berapa ini live-nya? Boleh. Oke, bagaimana mungkin dia disebut Kristen? Gereja saja terserah, pun nanti dia sampai kalian berdua itu nyerah gitu. Saya sampai kubur. Iya. Oke, baik Bang Sandi.